dari kelompok 3 kelas ekonomi syariah yang beranggotakan saya sendiri Ihsan Syamsul Ma'arif, dan ada teman saya Alkenan Chandra Nugraha serta Siti Aisyah serta Isnaini Nur Fadilah. Yang dimana dalam video kali ini kami akan menjelaskan hasil perhitungan kami menggunakan metode DEA dengan data yang diambil dari Provinsi Banten, yang dimana di Provinsi Banten sendiri terdapat total kabupaten kota sebanyak 8, yang dimana dari 8 kabupaten kota tersebut kami jadikan sebagai DMU. Oke, dalam perhitungan dia kali ini kami menggunakan total input sebanyak 6, yaitu PDRB 2023, PDRB 2022, rata-rata lama sekolah 2023, rata-rata lama sekolah 2022, upah minimum 2022 serta upah minimum 2023. Serta untuk input sendiri kami menggunakan 4 input, yaitu jumlah penduduk miskin 2022, jumlah penduduk miskin 2023, pengeluaran per kapita 2022 serta pengeluaran per kapita 2023. Lihat hasil perhitungan dari software DEA Frontier, kita menuju ke sheet efisiensi, yang dimana di sheet ini bisa dilihat bahwasanya dari ke-8 kabupaten kota itu terdapat 3 kabupaten yang tidak efisien, yang dimana di dalam perhitungan ini hasil perhitungan dapat dikatakan efisien apabila hasilnya menunjukkan angka 1 atau dapat diartikan 100%. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang tingkat efisiensinya di angka 99,2%, di Kabupaten Serang tingkat efisiensinya di angka 97,8%, dan yang terakhir di Kota Cilegon itu menunjukkan efisiensi terendah di angka 86,4%. Selanjutnya kita lihat di bagian optimal Lamdas. Di sini menunjukkan bahwasanya di Kabupaten Pandeglang itu dapat meniru tingkat efisiensi dari Kabupaten Lebak sebesar 99,7%, serta Kota Tangerang sebesar 0,03% untuk mencapai tingkat efisiensi 100%. Begitupun di Kabupaten Serang harus menirukan Kabupaten Lebak sebesar 55,8%, Kota Serang sebesar 44,2% untuk mencapai tingkat efisiensi 100%. Dan yang terakhir untuk Kota Cilegon sendiri itu membutuhkan tiruan dari Kabupaten Lebak sebesar 13,9%, Kota Serang 37,7%, dan yang terakhir dari Kota Tangerang Selatan sebesar 12,4% untuk mencapai tingkat efisiensi 100%. Sheet bagian Slack, yang dimana di bagian Slack ini akan menunjukkan di variabel tersebut itu mengalami membutuhkan penambahan atau pengurangan dari output ataupun input untuk mencapai efisiensi. Oke, di sini terdapat 3 kabupaten yang seperti awal yang tidak efisien, yaitu Pandeglang, Serang, serta Kota Cilegon. Sedangkan di kabupaten kota lainnya itu menunjukkan efisien ditunjukkan dari angka 0 yang tertera. Kita mengambil contoh di Kabupaten Pandeglang. Di sini menunjukkan bahwasanya terdapat kelebihan penggunaan PDRB di 2023 sebanyak 188,45, serta terlalu banyak menggunakan input PDRB di tahun 2022 sebanyak 219,13. Selanjutnya untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2023 menunjukkan terlalu banyak
penggunaan rata-rata masuk sekolah di tahun 2023 sebanyak 0,47 dalam hitungan tahun. Begitupun juga di tahun 2022 dapat dilihat di angka yang tertera. Selanjutnya di upah minimum 2022 sudah efisien. Upah minimum 2023 terdapat kelebihan penggunaan upah minimum sebanyak 7.256. Untuk bagian output sendiri di Kabupaten Pandeglang itu terdapat kelebihan penggunaan output di jumlah penduduk miskin 2022 sebanyak 2,35, untuk 2023 sebanyak 0,108, dan untuk pengeluaran per kapita di 2022 terdapat kelebihan penggunaan pengeluaran per kapita sebanyak 48,14, dan untuk pengeluaran per kapita 2023 itu sudah efisien seperti itu, dan itu dapat diterapkan di kabupaten kota yang belum efisien. Perhitungan di sheet bagian target, di mana di sini kita dapat membandingkan bahwasanya terdapat kenaikan atau penurunan di setiap variabel yang dijadikan input ataupun output. Di sini kita akan mengambil contoh di Kabupaten Pandeglang. Dapat dilihat bahwasanya untuk variabel PDRB itu di 2022 ke 2023 mengalami kenaikan. Dapat dilihat bahwasanya di tahun 2022 menunjukkan di angka 15.679 dan mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 15.938. Begitupun juga di rata-rata sekolah mengalami kenaikan. Di tahun 2022 rata-rata sekolah masyarakat Pandeglang di angka 6,6 tahun, sedangkan di 2023 menjadi 6,61 tahun. Untuk upah minimum 2022 mengalami kenaikan juga, yang dimana di 2022 upah minimum di Kabupaten Pandeglang di angka Rp2.778.049, dan di 2023 mengalami kenaikan di angka Rp2.949.420. Di bagian output sendiri, untuk jumlah penduduk miskin 2022 ke 2023 mengalami penurunan, yang dimana di 2022 menunjukkan di angka 117, dan di 2023 jumlah penduduk miskin turun menjadi 114,33, dan untuk pengeluaran per kapita antara 2022 ke 2023 itu mengalami kenaikan, yang dimana di 2022 pengeluaran per kapitanya di angka 8.875, dan di 2023 pengeluaran per kapita menjadi 9.151. Oke, seperti ini hasil perhitungan dari software Dia Frontier, yang dimana dari sini kita akan membandingkan dengan perhitungan software Bansia. Untuk hasil perhitungan menggunakan software Bansia yang dijadikan sebagai perbandingan dari perhitungan di software Dia Frontier, itu menunjukkan kesamaan bahwasanya dari ke-8 kabupaten kota yang dijadikan data itu menunjukkan terdapat 3 kabupaten kota yang sama yang tingkat efisiensinya di bawah 100%, yaitu di Kabupaten Pandeglang yang dimana tingkat efisiensinya hanya di angka 99,1%. Hasil ini cukup mendekati dari perhitungan Dia Frontier. Selanjutnya ada di Kabupaten Serang, tingkat efisiensinya hanya di angka 96,9%. Begitupun sama tingkat efisiensinya ketika menggunakan software Dia Frontier. Dan yang terakhir di Kota Cilegon, ini tingkat efisiensinya hanya di angka 90,3%, yang dimana Kota Cilegon merupakan kota dengan
tingkat efisiensi terendah di antara kabupaten kota di Provinsi Banten. Oke, saya kira cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.